eh kita ini sebenarnya melihat orang tua itu kan selalu yang dipikirkan seseorang dengan kulit yang keriput, dengan rambut yang putih, dengan jalan gait ya, gaya berjalan yang sudah berubah, melambat gitu ya. eh, Pandangannya sudah kabur. Kalau diajak ngomong tuh nggak dengar. Itu gambaran kita tentang seorang yang disebut dengan tua atau dia mengalami proses menua. Padahal sebenarnya itu yang diceritakan bentuk-bentuk seperti itu kan bentuk biologis ya. Nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya. Yang kita lihat sehari-hari itu kalau seorang usia 70 tahun tapi rambutnya masih hitam, kulitnya masih glowing ya, mungkin jalannya masih cepat, itu mungkin kita tidak berpikir dia tua ya dalam artian sangat tua gitu. Meskipun usianya 70 tahun. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan proses menua itu adalah seseorang yang sudah mengalami kelemahan akibat proses alamiah yang kita sebut dengan proses menua. Mau umurnya berapa itu? Kalau kita itu secara lahiriah lihat aja sebenarnya sudah cukup untuk melihat oh orang ini sudah tua atau belum. Jadi itulah yang menerangkan bisa jadi orang 54 tahun itu kelihatan lebih tua dibandingkan dengan usia 75 tahun manakala dia itu lebih lemah. Nah, jadi kalau kita lihat di buku penyakit dalam yang disebut dengan proses menua itu adalah perubahan seseorang yang tadinya dewasa sehat kemudian mengalami proses menua sehingga dia menjadi sampai dia menjadi rentan atau lemah. Nah, rentan atau lemah itu yang kita lihat tadi secara fisik itu sebenarnya melihat oh ya orang jadi rapuh ya. Ya. Dan itu memang terbukti karena dia akan menjadi rentan terhadap penyakit atau kematian secara eksponensial. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan penuaan yang sesungguhnya. Ketika orang itu menjadi frail atau mengalami kerapuhan. Kuncinya adalah kerentanan seseorang terhadap penyakit atau kematian. Meskipun mungkin usianya masih usia lanjut usia yang muda. Meskipun dia tidak punya penyakit atau multimorbidity. Jadi yang dilihat ada kerentanan. Meskipun kalau orang dengan penyakit pasti kerentanannya lebih besar ya terhadap kematian, terutama penyakit kronis. Nah, kalau proses ini terjadi pada semua organ, ya, pada proses menua ini berjalan pada semua organ. Jadi semua organ itu mengalami proses penuaan, nanti anatomisnya akan berubah, kemudian cadangan fungsionalnya akan turun, cadangannya ya. Yang namanya cadangan itu nggak kelihatan. Ya, pemain cadangan itu nggak main itu di lapangan. Munculnya cadangan itu kalau apa? Kalau ada stresor, kerentanan terhadap stresor, kerentanan terhadap penyakit, kerentanan terhadap infeksi. Kalau ada itu baru kelihatan, oh seseorang itu kalau dibandingkan cadangan fungsionalnya itu beda. Ketahanannya menghadapi stresor. Nah kalau ini berlanjut, maka suatu saat cadangannya juga habis. Artinya fungsinya baru kelihatan turun. Cadangannya habis, kebutuhan dia terhadap aktivitas tetap ada, maka terjadilah lansia dengan disabilitas, ketergantungan, hospitalisasi, resiko terhadap obat, dan ujung-ujungnya maka terjadi pembiayaan kesehatan yang meningkat. Slide. Nah, ini adalah pemahaman kita. Terminologi menua itu apa, aging itu apa, senescence itu apa, homeostasis itu apa. Ini konsepnya ya, prakteknya kita lihat di pasien. Jadi tadi menua itu ada proses berkurangnya cadangan fisiologis sehingga dia rentan terhadap penyakit. Nah, proses itu akan berjalan terus-menerus ya, melakukan degradasi terhadap cadangan fungsional itu namanya proses aging. Senescence itu eh, hasilnya, hasilnya.
Jadi proses degeneratif yang menyebabkan kondisi kita itu incompatible dengan kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan. Makanya ada activity daily living yang turun ya. Itu cara sederhana kalau kita melihat senescence. Ya. Sehingga turunnya fungsi satu organisme. Senescence itu bentuk selnya. Fungsinya namanya homeostasis. Jadi homeostasis itu kemampuan seseorang untuk mencapai homeostasis. Itu ada gambarnya? Ada nggak gambarnya? Nanti kita lihat. Nah, kenapa terjadi proses menua? Sebenarnya banyak sekali yang berpengaruh. Radikal bebas yang ada di sekitar kita. Nah, dari apa misalnya? Polusi udara, ya, kemudian makanan kita, sehingga kalau radikal bebas itu masuk, sehingga terjadi proses oksidasi. Sebenarnya radikal bebas itu wajar, tapi kalau dia menjadi dominan, maka proses oksidasinya menjadi lebih kuat, sehingga terjadilah proses penuaan. Glikosilasi. Mungkin kalau kita sudah masuk endokrin, kita akan mengenal namanya apa? AGIP. AGIP apa dok? Advanced Glycosylation and Product. Jadi kalau seseorang mengalami hiperglikemi, kan itu seperti glukosanya terlalu banyak ya untuk dimetabolisme secara normal. Sehingga bertambahlah pathway untuk memetabolisme glukos. Ada polyol pathway, ada hexamin pathway, ada advanced glycosylation end product. Nah, akibatnya apa? Mereka mempunyai produk-produk metabolik yang sifatnya toksik. Nah, hiperglikemia lama, maka akan jadi ada proses metabolisme yang menghasilkan gara-gara glukos yang tinggi dan terus-menerus ini advanced glycosylation end produk, dia protein. Nah, kalau dia nempel-nempel pada berbagai organ, mata, misalnya ginjal, kemudian syaraf, maka akan menimbulkan satu neuropati. Nah, ini juga terjadi pada usia tua. Kemudian DNA repair ya. Jadi ada gangguan pada DNA-nya. Menyebabkan apa? Instability dari genetik sel ya. Selnya menjadi tidak stabil. Lanjut. Nah, ini. Jadi perubahannya banyak sekali. Ini adalah gambaran tentang molekul yang tidak stabil ya. Dan itu menjadi satu karena free radikal. Lanjut lagi. Ini ya. Enggak yang tadi sebelumnya. Ini jadi normal sel, kemudian ada radikal bebas yang menyebabkan mengganggu sel itu, dia mengattack selnya, kemudian sel itu mengalami oksidatif stres. Selnya adalah stresor. Sebenarnya struktur mitokondria ya, lisosom di dalam sel itu sudah dilapisi oleh satu lapisan lemak, lipopolisakarida misalnya. Ya. Nah, dalam struktur-struktur itu kalau dalam kondisi menua itu dia akan mudah diganggu oleh radikal bebas sehingga apa? Terjadi disfungsi mitokondria. Nah, pada usia lanjut, proses ini akan menyebabkan sel stem, sel punca, itu akan mengalami penuaan. Sebelum penuaan, itu regenerasi selnya menjadi terganggu. Kalau stem selnya terganggu, maka regenerasi selnya akan terganggu. Kita ini hampir semua organ itu di dalamnya ada jaringan, ada sel, itu ada satu proses regenerasi yang berjalan secara rutin dan terus-menerus, pembentukan sel baru, pemecahan sel baru. Nah, kalau sel puncanya jelek, maka regenerasinya nggak bagus. Pembentukan selnya menjadi melambat. Pembentukan sel melambat. Kemudian telomer sebagai salah satu
penentu panjangnya usia sel itu juga memendek. Jadi regenerasi susah, usia selnya pendek. Sehingga pembentukan sel matinya, kematian selnya menjadi lebih tinggi. Jadi usia sel jadi pendek. Kemudian sel itu pun fungsinya turun. Kenapa? Satu, terjadi disfungsi mitokondria. Mitokondria itu kan powerhouse ya. Jadi dia sumber oksigen. Sumber oksigen dia nggak bisa jalan bagus. Ya, maka fungsi selnya pun tidak akan baik. Kemudian juga terjadi radikal bebas dan proses inflamasi. Di proses menua sendiri yang alamiah itu satu kondisi yang kita sebut dengan inflammaging. Inflamasi derajat rendah atau kita sebut low grade inflammation yang disebabkan oleh proses menua, namanya inflammation. Kemudian salah satu hal yang juga penting terkait dengan protein. Jadi kalau tadi regenerasi sel terganggu, padahal protein itu adalah salah satu sumber zat pembangun, pembentukan sel-sel baru. Nah, protein sendiri juga pada proses menua dia mengalami yang disebut dengan resistensi anabolik. Jadi dengan jumlah protein yang sama, kemampuan membangun sel baru itu lebih rendah dibandingkan usia muda. Jadi kalau kita lihat kenapa lansia itu ototnya sedikit ya, karena proteosintesisnya yang membutuhkan protein itu berjalan lebih lambat dan lebih sedikit dibandingkan dengan proteolisis pada pemberian atau asupan jumlah protein yang sama. Jadi proteosintesisnya itu melambat. Padahal proteosintesis itu terjadi pada semua organ. Apa sih organ yang tidak ada ototnya? Ya, kecuali ginjal barangkali ya. Kecuali otak, yang lain tuh ada ototnya. Jadi ketika proteosintesis, kerusakan regenerasi sel terganggu, kemudian sel yang terganggu adalah sel-sel yang di mana di dalamnya ada jaringan otot, proteosintesisnya terganggu, maka pembentukan sel barunya akan tidak seimbang dengan kematian sel. Itu yang menjawab kenapa terjadi atrofi pada sel-sel jantung. Itu yang menjawab mengapa terjadi sarkopenia pada sel-sel otot, di mana massa sel otot menurun, massa otot menurun pada usia. Dan itu akan terjadi pada hampir semua sistem organ secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan proses menua. Termasuk akan terjadi gara-gara radikal bebas ketemu DNA terjadi mutasi kromosom. Slide. Nah, ini ada tadi ya saya sampaikan. Jadi ada proses yang disebut dengan glikosilasi end product. Jadi proses ini akan terjadi penumpukan protein-protein yang tidak normal yang disebut dengan advanced glycosylation end product. Makanya pada usia lanjut itu kan dietnya dikurangi gula agar kadar gula darahnya normal sehingga tidak ada aktivasi terhadap jalur metabolisme protein yang menghasilkan advanced glycosylation end product karena dia nanti akan nempel di mana-mana. Dia bisa nempel di jantung, jadi cardiovascular disease. Dia nempel di pankreas, jadilah diabetes. Dia kena di ginjal, diabetes kidney disease, otak Alzheimer, otot sarkopenia. Nah, ini yang akan terjadi kalau proses itu berjalan dan kemudian menjadi disease. Terdiagnosis dengan apa? Penyakit jantung koroner, heart disease, ya kemudian terjadi diabetes. Tapi sebelumnya ada proses-proses yang tadi, proses menuanya dulu, kemudian
Kalau kita tidak bisa menahan, jatuhlah dia ke disease. Slide. Ini proses DNA repair, ya, gangguan pada repair DNA bisa gara-gara internal, ROS, internal di dalam sel atau di dalam darah, kemudian bisa karena faktor kimia dan radiasi, sehingga terjadi kerusakan pada DNA. Pita-pita DNA jadi putus, ya. Kemudian menyebabkan apa? Mutasi sel, siklus rest, ya. Jadi tadi kalau kita sampaikan tentang kematian sel yang lebih sering, telomer itu memendek sehingga usia sel jadi lebih pendek. Ini adalah gambaran, ya. Akibatnya apa? Siklus selnya jadi terhenti. Proses transkripsi protein bermasalah. Ekspresi gen nggak tepat. Apoptosis atau kematian sel yang terprogram itu berjalan lebih cepat. Sehingga akibatnya apa? Kalau nggak selnya mati atau sel loss, ya selnya mengalami disfungsi atau fungsinya tidak normal. Nah, apalagi kalau yang hilang itu adalah stem cell atau sel punca. Nah, akibat dari semuanya itu, sel puncanya depresi, sel organnya hilang, terus sel yang masih ada itu fungsinya nggak bagus, maka semakin kehilangan kemampuan untuk mempertahankan homeostasis pada masing-masing organ. Paru kehilangan fungsi kemampuan mempertahankan homeostasis, jantung, otot, dan semuanya. Nah, itu yang disebut dengan normal aging pada organisme. Slide. Nah, ini yang disebut dengan homeostasis. Jadi, bertambahnya umur, maka jumlah cadangan fisiologis kita untuk menghadapi ketidakseimbangan itu menjadi berkurang. Padahal setiap stresor terhadap homeostasis itu pergerakan kita dari garis baseline itu semakin besar. Ya, kalau kita lihat di sini, misalnya semakin tambah usia, cadangannya semakin turun. Padahal garis yang berbicara tentang status fungsionalnya itu tetap gitu. Tetap, sementara cadangan fisiologis itu akan tetap turun terus. Sehingga dia akan semakin mudah untuk mengalami sakit. Nah, senescence ya menua. Nah, senescence yang khas mungkin kita ingat imunosenescence. Jadi imunitas juga mengalami degenerasi yang kita sebut dengan senescence. Mungkin PR-nya untuk Dr. Wino, Dr. Widi, Dr. Satya melihat imunosenescence itu bentuknya apa di klinis. Misalnya apa? Kalau di sindrom keriatis disebut imunosenescence, klinisnya apa? Misalnya infeksi patogen yang multikausa, mikroorganismenya multiple pada satu organ. Itu contohnya. Atau resistensi obatnya jadi lebih banyak. Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, itu di tingkat klinis. Kemudian di tingkat kimia klinis bagaimana? Kamu baca imunosenescence hubungannya dengan angka leukosit, imunosenescence hubungannya dengan DIPCON misalnya. Kalau imunosenescence itu apakah leukopenia, neutrofilia, untuk variasinya apa saja. Kemudian di tingkat yang lebih dalam lagi tentu tingkat molekuler apa yang terjadi, misalnya fagositosisnya jadi melemah kah gitu ya. Kemudian mungkin ada dua ya, imun yang bersifat fisik misalnya apa, barier mukosa di gaster, di respiratory tract itu seperti apa, apakah menipis, imunoglobulin A-nya berkurang misalnya begitu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke parameter yang lain, nah, CRP-nya bagaimana dan seterusnya, mungkin itu PR-nya nanti untuk teman-teman di
BPDS di residensi slide. Nah, ini gambarannya, mana yang tua, mana yang muda. Mana yang tua? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah kan? Kalau kita lihat gambar bawah sama atas itu, sebelah kirinya kan sama dong. Garis precipice atau ambang batasnya itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari kan sama ya. Nah, kemudian yang kanan, kita mulai dari titik garis itu sama, panahnya sama. Jadi range cadangan fisiologis itu betul-betul dari basic garis dasar dengan precipice. Kemudian dengan bertambahnya usia, ternyata cadangan fisiologis itu dibuka sedikit demi sedikit kan. Ya kan? Nah, pada kondisi tertentu cadangan fisiologisnya tersisanya tinggal sedikit. Nah, kalau begitu maka kita akan semakin tidak mungkin mencapai garis dasar atau garis precipice. Gambarnya seperti itu. Slide. Nah, tadi kita kan bicara konsepnya. Sekarang kita lihat kenapa setiap organ, bagaimana setiap organ itu mengalami proses menua. Gambaran anatomisnya bagaimana, gambaran fisiologisnya bagaimana. Nah, misalnya kita lihat jantung. Tidak ada perubahan frekuensi jantung saat istirahat. Penurunan frekuensi jantung akan penurunan frekuensi jantung maksimal. Jadi dia mau kalau istirahat frekuensi jantungnya harusnya turun apa naik? Dia nggak ngefek. Kemudian berkurangnya pengisian ventrikel kiri. Mungkin ada hipertrofi ya pada ventrikel kiri sehingga ruang jantung pada ventrikel kiri menjadi mengecil. Mungkin ya. Jadi pengisiannya jadi lambat. Pacemakernya juga berkurang jumlahnya. Berarti lebih sering terjadi aritmi mungkin ya. Ya, kemudian atrium kiri mengalami hipertrofi. Kemudian kontraksi dan relaksasi ventrikel kiri lebih lama. Jadi apa? Dia lelet gitu ya. Lelet ya dia. Lah. Kemudian menurunnya respon inotropik, kronotropik terhadap stimulasi beta adrenergik. Dokter Satya, bisa menerangkan ini maksudnya apa? Nanti kita dengerin. Kalau mulai kita dengerin ice breaking. Gimana dokter? Bisa diterangkan kayak apa sih sebenarnya gambaran klinisnya yang membuktikan bahwa respon inotropik, kronotropik itu menurun terhadap beta adrenergik. Misalnya apa? Izin menjawab dokter. Untuk di sini jadi memang pada eh, kalau di jantung atau kardiovaskular ini ada penurunan fraksi ejeksi mungkin dok yang paling sering dokter. Kemudian dikarenakan penurunan tersebut sehingga perfusi ke jaringan menjadi lebih berkurang dokter. Kemudian karena suatu mekanisme kompensasi yang berlangsung terus-menerus, kemudian hingga mungkin izin dok untuk sel-sel di tubuh itu menjadi kurang kurang berespon lagi sehingga terjadi kalau di jantung menjadi stiffness nih dokter di bagian miokardnya dokter. Mengarah. Nah, sekarang ini kalau kronotropik apa? Untuk izin dokter untuk kronotropik itu kemampuan untuk eh, kontraktilitasnya dokter. Izin, dok. Kronotropik Inotropik itu nih, izin cepat cepat. Kecepatan izin yang chronotropic frekuensi itu. Oh, frekuensi. izin. Nah, kapan kalau kita jantung itu frekuensi kita meningkat? Izin, saat beraktivitas dokter kemudian ada stresor-stresor tertentu juga dokter. Misalnya apa?
Untuk Hipoglikemi itu takikardi nggak? izin Hipoglikemi itu kan takikardi. Izin Iya. takikardi dokter kalau hipoglikemi. Mempertahankan. Iya dokter. Kemudian demam. Izin demam takikardi dokter. Nah, kenapa? Karena ada stimulasi beta adrenergic. Artinya lansia itu demam belum tentu heart rate-nya ikut naik. Dokter tahu bradikardi relatif. Tahu. Iya. Izin tahu dokter. Oke. Itu ya. Kemudian, jadi dia belum tentu kalau demam heart rate-nya naik. Ya, dehidrasi heart rate-nya juga belum tentu naik. Kemudian, menurunnya curah jantung maksimal. Apa itu? Menurunnya curah jantung maksimal. Izin cardiac output dari pasien dokter. Iya, jadi cardiac output-nya bisa turun. Dok. Tapi ini kan bervariasi ya, Iya dokter. nggak mesti sama. Kemudian menurunnya hipertrofi sebagai respon terhadap peningkatan volume dan tekanan. Nggak paham ini saya. Kemudian subendotel dari vaskular akan meningkat. Jadi problemnya memang endotel vaskuler. Ya, termasuk ada fragmentasi elastin dan peningkatan resistensi vaskuler perifer. Ya, jadi left ventricle bermasalah, apa namanya, vaskularitas, elastisitas dari aorta juga bertambah. Slide. Itu ya gambarannya di jantung seperti itu. Kemudian pulmo kita bayangkan ekspansi toraknya akan turun. Kemudian penurunan tekanan maksimal saat dia mengalami inspirasi dan ekspirasi. Otot-otot pernafasannya jadi turun. Sudah nggak kuat, kaku lagi. Nah, kemudian berkurangnya kemampuan untuk melakukan difusi dari kardiak, bukan kardiak output, dari CO2. Kemarin kita bicara tentang, ini sama siapa ya? Kalau orang proses menua pada paru yang kasusnya ada PPOK-nya siapa? Nah, iya. Jadi difusi, proses difusinya. Nah, sehingga akan terjadi masalah di ventilasi kan. Kalau apa problem di CO2 kan di ventilasinya sebenarnya. Nggak bisa keluar, dia terjebak. Nah, ini kalau kita mau lihat di pasiennya adalah bisa kita lihat dari spirometrinya. FEV1 turun, force ekspirasi volume. Kemudian FVC-nya turun. FVC apa? Force vital capacity. Kamu bisa bayangkan FEV1 turun, FEV1 itu diambil ketika kita apa? Ekspirasi ya, force yang dipaksa. Ya, kemudian yang force vital capacity kalau kita kalau vital capacity seluruh. Kemudian apa? Berkurangnya efektivitas batuk. Ini berarti lansia itu gimana nih? Kira-kira kalau efektivitas batuknya jadi kurang. Kemampuan batuknya jadi sedikit. Ya kan dia tidak bisa batuk. Ya kan? Refleks batuknya turun. Kemudian efektivitas fungsi silia, mucociliary clearance ya terganggu. Kan kita mesti dibersihkan kan mukosa itu, dia nggak bisa. Jadi retensi dari cairan mukos. Jadi ada ventilasi perfusin mismatching. O2 sama CO2. Perfusi oksigen dan ventilasi dari CO2. Peningkatan diameter trachea. Nah, tracheanya menyempit apa melebar? Melebar. Saluran utama, nafas utama juga melebar. Kemudian membesarnya ductus
alveolaris. Jadi rongga-rongga itu jadi kayak apa ya, molor-molor gitu kan. Akibatnya dia susah mengeluarkan CO2, ya kan? Tekanannya jadi rendah. Nah, kemudian terjadi penurunan massa jaringan paru. Jadi ini tidak dibablas-bablas akan jadi mirip dengan penyakit paru obstruktif. Ya, slide. Nah, ini nanti gambarannya. Jadi cenderung meningkatkan air trapping. Kemudian compliance dari dinding dada juga menurun. Interkostalnya mengalami kalsifikasi ya, termasuk di persendian dari tulang rusuk. Kemudian ekiposis secondary itu osteoporosis. Jadi kalau tulang belakang itu mengalami osteoporosis, maka dia akan terjadi kiposis, ya kan? Akibatnya dia akan mempengaruhi volume dari dinding dada. Kan? Padahal volume dinding dada itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi. Kita butuh perbedaan tekanan yang cukup besar antara luar dengan dalam kan gitu ya, yang membuat udara itu bisa masuk. Residual volumenya jadi meningkat ya, dan juga functional residual capacity itu juga meningkat, jadi volume residunya jadi banyak kan. Ini mirip dengan bladder. Bladder juga begitu. Residunya lebih banyak, meningkat. Residu urinnya meningkat. Akibatnya apa? Pasien ini membutuhkan effort yang lebih besar untuk melakukan satu pernafasan biasa. Nah, kalau kita lihat ini ya. Jadi aging pada paru, lung function itu ada yang namanya penurunan karena physiological aging. Tadi yang kita baca. Nah, ini kalau ada accelerated aging yang besar, misalnya karena infeksi atau kondisi-kondisi tertentu, nanti hipoksia misalnya, dia akan jatuh kepada COPD. Makanya memang mempelajari fisiologi dan patofisiologi COPD itu jadi bermanfaat bagi kita untuk memahami proses menua pada paru. Jadi sebenarnya tadi proses di jantung dan di paru itu kan belum merujuk kepada satu disease. Baru kalau dia diakselerasi oleh suatu hal, masuklah dia ke disease itu. Paham ya? Jadi Frail itu kalau nggak ada disease-nya ya ini yang terjadi pada semua sistem organ. Slide. Ginjal nih, kamu yang suka ginjal coba kamu ya kemarin ya. Aku loh kalau jadi saatnya tak jawab geriatri. Oh, itu besok nggak usah aja tuh, dia maunya ginjal aja. Ya, jadi ginjal apa yang terjadi? Clearance kreatinnya turun. Ya, kemampuan cuci kreatinnya tadi turun. Ya, dan dibuktikan bahwa memang laju filtrasi gemerusnya itu akan turun secara bertahap. Ini tuh harusnya dia ceritanya anatomi dulu gitu ya, baru fungsi. Ini enggak dibalik-balik. Jadi kita nggak bisa urut memahaminya. Kemudian massa ginjal juga turun. Jadi massa ginjal turun, massa otot turun gitu ya. 25% loh, lumayan banyak. Terutama dari korteks. Korteks isinya apa? Nefron. Nefron isinya apa? Glomerulus dan tubulus. Ya, nah, kemudian fungsi yang lain tadi, clearance kreatinin secara umum turun. Kemudian kemampuan terhadap, nah ini gangguan terhadap imbalance elektrolit dalam bentuk apa?
dia terjadi perubahan untuk mengatur jumlah cairan dan mengatur elektrolit. Kemampuan ekskresi, konservasi dari natrium dan kalium tuh terganggu. Jadi dia cenderung apa? Hipernatremia, hiperkalemia atau hipo? Hiperkalemia, hipernatremia. Kecenderungannya. Kemudian apa yang terjadi seandainya seseorang itu mengalami penurunan kapasitas konsentrasi dan dilusi cairan? Apa? Ini mungkin akan berhubungan dengan aksentuasi pelepasan ADH sebagai respon terhadap dehidrasi. Antidiuretik hormon itu bekerjanya bagaimana, Dok? Bingung? Kenapa sih kita butuh antidiuretik hormon? Ada keseimbangan cairan biar kita nggak jatuh dehidrasi. Jadi kalau kita dehidrasi maka akan terjadi apa? Peningkatan ADH. Terus peningkatan ADH dia akan mengamankan cairan dan natrium sehingga ditahan, dia ada di dalam darah. Kemudian dia akan menghantarkan sensor dehidrasi biar kita minum, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan, karena itu tidak berjalan, maka kapasitas untuk menjaga konsentrasi dari cairan, ya kan, dia nggak bisa mengetahui ini sedang hiperosmolar atau hipoosmolar. Dia butuh dikonsentrasikan atau didilusikan, itu nggak bisa jalan. Makanya orang tua kan nggak gampang haus. Mau dehidrasi kayak apa tuh nggak gampang haus. Kita kan udah kehausan, sinyalnya udah bengok-bengok. Ya, makanya hati-hati orang lansia kalau puasa. Dia nggak kerasa kalau dia haus, padahal sebenarnya sudah dehidrasi. Tahu-tahu datang ke kita apa? Kamu terima di UGD dalam bentuk apa? Delirium. Lupa. Ya, kemudian prostaglandin untuk pertahankan perfusi dan menurunkan aktivasi vitamin D. Karena ginjal merupakan salah satu organ untuk terhadap vitamin D dia sebagai apa? Memetabolisme menjadi bentuk aktif. Ya kan? Kalau dia turun fungsinya, maka vitamin D-nya nggak bisa aktif. Lanjut. Nah, ini gambarannya seperti itu. Tapi juga kita harus ingat bahwa not everyone decline. Decline-nya dia lewat ngitungnya dari creatinine clearance. Jadi ini yang menunjukkan bahwa proses menua itu sifatnya sangat individual, gitu, sangat individual, beda-beda. Nah, terus, nah ini gambarannya. The kidney are less able to maintain homeostasis. Sehingga dia tidak bisa menjaga keseimbangan tadi. Homeostasisnya kan jelek. Ya kan, untuk mempertahankan homeostasis itu salah satu bentuknya ini. Di ginjal. Karena ada gangguan anatomi dan fisiologi seperti tadi, sehingga dia akan more prone to electrolyte abnormalities. Dia punya kecenderungan lebih tinggi untuk mendapatkan gangguan elektrolit, terjadinya renal failure gara-gara obat, misalnya gara-gara operasi dan efek samping obat. Di sisi lain, dialysis decision itu sangat individual juga sifatnya. Sudah sepuh banget dialisa apa enggak ya? Ini kan udah pada stase nefro semua. Tá? Coba Satya, kamu yang mencintai nefro. Pengalamanmu, kalau ada nggak sih pendekatan khusus pada saat kamu stase nefro pasien-pasien yang lansia yang udah sepuh gitu gimana? Coba cerita.
Yang keras loh. Jennifer, untuk pasien-pasien yang lansia sendiri, biasanya kita lihat apakah pasien ini masuk ke frailty, kemudian kita evaluasi ulang, betul-betul evaluasi ulang terkait fungsional di ginjalnya dokter. Meskipun terkadang dari hasil pemeriksaan lab itu didapatkan creatinine clearance-nya yang sudah turun jauh dokter, tapi secara fungsional, misalkan kita lihat dari urin output-nya masih bagus, jadi belum ada indikasi dialisis dokter. Terkecuali mungkin nanti apabila pasien-pasien ini memang berisiko sekali terjadi uremia, maka mungkin ada indikasi dokter Jadi untuk dia dilakukan. lebih individual. Ya, semua hemodialisa pasti bersifat individual. Hmm. Tapi ini lebih banyak yang jadi pertimbangan. Ya, slide. Nah, ini kita lihat bagaimana sih yang terjadi pada hepar dan gastrointestinal. Oh, ternyata hepar ukurannya jadi lebih kecil. Aliran darahnya, flow-nya ke hepar juga lebih sedikit. Clearance-nya jadi lebih sulit. Obat-obat, clearance obat itu lebih sulit. Nah, terganggunya respon terhadap cedera pada mukosa lambung. Maksudnya apa nih, dok? Lebih gampang cedera nggak? Mungkin ini maksudnya cedera itu apa? Injury ya, Mas? Mucous injury. Sebenarnya respon yang mengamankan lambung dari injury itu apa aja? Defensif, mekanisme defensif di lambung itu kan ada faktor agresif dan faktor defensif mukosa lambung ya, untuk mempertahankan dia biar nggak terjadi injury dan kemudian mungkin terjadi uh, inflamasi, ulkus gitu kan, ulcer. Oh, dia faktor defensifnya apa? Lambung. Hmm? Mukos, terus bikarbonat, ya kan? Ya kan mukos, layer, imunoglobulin A, bikarbonat atau HCO3, CO3 ya, CO3. Kemudian apa lagi? Vascular bed. Coba kamu lihat anatominya kan. Makanya kalau orang dengan sepsis tuh itu terganggu. Apalagi kalau sepsisnya berat, perfusinya jelek ke jaringan, maka terjadi nekrosis. Kenapa vascular bed jadi perlindungan? Karena itu kalau dia tidak bagus, mudah sekali terjadi perfusinya jelek, terjadi nekrosis, gampang sekali terjadi hematopoiesis melena. Contohnya kalau orang sepsis. Coba kamu cari jurnalnya bagaimana risiko bleeding pada pasien-pasien yang elderly yang mengalami kegawatan. Masa pankreas jadi lebih kecil, kemudian kontraksi kolonnya jadi tidak efektif. Apa contoh yang kita temukan gara-gara kontraksi kolon yang tidak efektif, maka lansia itu mengalami sindrom geriatri apa? Hah? Impaksi. Sulit buang air besar. Terus, kamu kasih laksan siang. Bener, kalau misalnya kontraksi kolonnya nggak bagus, langsung dikasih laksansia, tok gitu. Harusnya kita evaluasi. Terus, diet, cairan, terus apa lagi ya? Kalau kita gitu nanti terus berarti pasiennya harus pakai laksansia terus toh. Harus apa lagi yang kita evaluasi? Obat-obat yang menyebabkan kontrasi kolon yang sudah nggak efektif itu tambah tidak efektif. Iya kan? Apa misalnya? Hmm? Kolesterol kerjanya apa sih? Prokinetik kan dia malahan. Benar prokinetik bukan? Coba baca lagi. Benar bukan? Heeh. Terus klordiazepoksid suka ngasih Brexidin misalnya. Terus apa lagi? Pasien hipertensi mau kamu kasih apa? Terus tahu-tahu susah buang air besar.
beta. Beta blocker ki ngedunke irama jantung tapi memperbaiki kontraktilitas. Apa, Dok? Barang apa ada terhadap? Retno mana ini Retno? Oh iya, ya oke. Apa, Dok? Kamu kasih tuh di poli bolak-balik pasiennya bebelen. Hipertensi, amlodipin, CCB, Dok, hati-hati. Tiwas kamu kasih laksansia, pasiennya tensinya nggak bagus, sama di 5 mili, kamu naikkan jadi 10 mili, ya, tambah nanti. Makanya obat itu jadi salah satu hal yang menjadi stresor ya pada pasien-pasien usia lanjut pada organ-organnya. Dan absorpsi kalsiumnya jadi lebih sedikit. Maka mudah terjadi osteoporosis. Slide lagi. Ini gambarannya yang lebih mudah. Jadi strukturnya sama fungsionalnya. Kalau kita lihat di sini kan blood flow-nya turun, massa heparnya turun, kemudian sinusoid. Sinusoidnya thickness apa? Menebal. Sinusoid apa sih? Heeh. Jadi dia jalur tuh isinya apa? Jalurnya tuh jalur apa? Jalur listrik apa jalur apa? Nah, apa itu? Nanti yang teman-teman yang di FK coba baca ya. Sinusoid itu apa sih? Isinya apa sih sinusoid itu? Dan dia kalau dia mengalami penebalan apa yang terjadi? Sinusoid? Hah? Tablet dari mana? Dia itu ujung paling kecil, unit terkecil, dia unit fungsional terkecil dari hepar, namanya sinusoid. Berarti semua fungsi hepar itu ujungnya di situ seperti nefron. Iya kan? Berarti dia lalu lintas apa saja itu? Darah biliar sampai nggak ke sinusoid. Aku mau baca besok ya. Kita diskusi. Terus ini mitochondrial numbers. Berarti kalau kita dari tadi kita bilang bahwa sel itu mengalami proses menua termasuk semua organela yang ada di dalam sel termasuk di dalamnya mitokondria. Itu terjadi pada semua sel termasuk di hepar. Ya, kemudian secara fungsional sehingga fungsi metabolik sel hepar termasuk terhadap obat segala macam itu jadi turun. Meningkatkan oxidative stress, meningkatkan kerusakan akibat oxidative stress, tapi itu kan nggak bisa kita lihat. Ya, yang kita lihat dari mananya ya SGOT, SGPT-nya, ya, kemudian ada obstruksi enggak, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, terhadap obat-obat yang mengganggu fungsi hepar, itu harus kita pastikan pemberiannya dan kita harus evaluasi fungsinya. Kalau hepar lebih ke arah sana ya. Slide. Nah, ini adalah secara umum pada gastrointestinal. Kalau kita lihat dari atas misalnya, orang tua itu untuk membau dan rasa makanan itu sudah nggak mampu. Ya, kemudian sulit mengunyah. Gum recession apa artinya? Gum recession apa ya? Mungkin ada yang tahu, teman-teman? Swallowing menelan, mengunyah. Mungkin ya. Apanya? Oh. Ya, jadi ini jadi longgar ya. Oke. Jadi terjadi longgar antara gigi dan gusi sehingga dia kemampuan untuk mengunyah
Jadi bagus apa enggak? Ya belum, apalagi giginya banyak yang gusinya jadi turun, kemudian giginya lepas, ya kan? Jadi ompong. Hampir semua pasien geriatri ini kita harus lihat loh ya. Berarti pemeriksaan fisiknya harus menunjukkan giginya gimana. Ya tiba kita kasih advis makanan piring, satu piring kayak berapa, giginya enggak ada ya. Tidak maksimal lah kita memperbaikinya ya. Jadi kalau kita lihat kan itu proses menua. Nah, kalau usia lanjut sudah mulai batuk-batuk, wah ini hati-hati dikasih makan batuk. Berarti apa? Gangguan pada swelling, menelan, ya, mengunyah, menelan. Kemudian nih kita lihat gaster itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat elastisitas dari dinding lambung, ya. Kemudian menurunnya produksi bikarbonat tadi, ya, serta berakibat pada kurangnya proteksi terhadap mukosa gaster. Sudah gitu, kontraktilitas kolonnya turun, kontraktilitas gaster juga turun. Akibatnya apa? Delayed gastric emptying. Jadi keluhannya apa, Dek? Iya, mudah penuh gitu. Jadi kalau orang bilang mudah penuh, kita nggak mesti bilang GERD. Ya kan, yang apa, dysmotility. GERD itu dysmotility kan, kalau pada usia muda. Tapi kalau kita jangan dulu begitu. Mungkin memang dia butuh waktu lebih panjang untuk mengeluarkan makanan gaster masuk ke tulang. Pankreas nih, decrease secretion of protease dan lipase. Padahal protease itu fungsinya untuk apa? Metabolisme protein, lipase pada lipid. Nah, kemudian small intestine itu compromise get associated lymphoid tissue capacity. Ini maksudnya apa? Kira-kira? Nah, nanti kita baca ya. Dampaknya apa sehari-hari. Kemudian esophagus, esophageal peristaltic decrease. Jadi peristaltiknya itu memang melambat semua. Kira-kira kenapa ya? Kok semua melambat ya? Gaster melambat, esophagus melambat, kolon juga melambat. Coba kita lihat yang usus usus besar tuh peristaltik slow down. Kenapa, Dek? Itu peristaltiknya slow down dulu baru pengosongannya jadi turun toh. Nah, apa yang bisa menerangkan kenapa bisa begitu? Iya, jadi respon apa tadi? Simpatik adrenergik kan udah turun. Ya. Parasimpatis itu problem di gastrointestinal. Terus jadi peristaltiknya turun terus, hormon apa lagi yang bisa meningkatkan peristaltik atau menurunkan peristaltik? Selain simpatis, parasimpatis. Apa sih penyakit kalau dia naik hormon ini, maka dia akan agitasi, dia akan diare, tiroid. Jadi kamu bayangkan usia lanjut itu, dasar metabolismenya turun, suhu tubuhnya turun, dengan segala macam dampaknya apa? Ya melambat, termasuk fungsi dari gastrointestinal. Susahnya, kadang-kadang itu memang terkeluhkan pada pasien. Dan kita hanya berhenti ya sudah, kalau konstipasi wes kita obati aja konstipasinya. Mestinya kita memilih ini proses aging atau disease. Kan harus begitu. Sering konstipasi, oh ya wes karena orang tua. Iya kalau pas itu. Tapi kalau ternyata dia obstruksi ada tumor misalnya kan bisa. Jadi kita harus, meskipun kita beranggapan pada awalnya ini proses aging, tapi kita harus punya kewaspadaan tinggi. Jangan-jangan suatu saat dia menjadi disease. Tadi kan ya, dia turun dulu kapasitasnya dengan fungsional, nanti masuk ke dalam
disease. Jadi tugas kita tuh hanya mempertahankan cadangan fungsional aja, berusaha dia agar tidak masuk ke disease, termasuk tadi hal-hal yang menjadi presipitan, misalnya obat. Ya kan? Sudah tahu orang tua itu clearance kreatininnya turun. Wes ngono mbok tambahi obat yang sifatnya nefrotoksik. Jadilah dia gagal ginjal lebih cepat daripada usia muda. Sudah tahu dia gastomukosa protection-nya itu jelek. Produksi bikarbonatnya sudah turun. Kamu kasih sesuatu yang bersifat menyebabkan gastropati. Dan SID ya. Kemudian kita tidak evaluasi pemberian antiplatelet lah. Dia akan mudah terjadi perdarahan. Coba baca review di Beers. Bagaimana penggunaan obat-obat yang berisiko untuk hematemesis melena pada usia lanjut. Ya, slide. Nah, ini apa yang terjadi pada sistem endokrin kita? Toleransi glukos terganggu. Dia nggak bilang diabetes ya. Ya, gula darah puasa mulai meningkat, postprandialnya meningkat, kemudian insulin serum meningkat, A1C-nya meningkat. Tapi itu tren yang harus kita ikuti. Sampai kemudian dia, nah jadi kalau misalnya A1C-nya mulai, ada trennya mulai naik, ya kita ingat bahwa kalau kita memberikan nutrisi pada usia lanjut itu, nggak boleh banyak gula, karena sudah ada ini. Ya kan, kenapa kita bilang kurangi karbohidrat atau makan karbohidrat kompleks karena A1C-nya meningkat gitu. Gula darah puasa juga meningkat, postprandial juga meningkat. DHEA juga menurun, testosteron turun, hormon T3 turun, paratiroid hormonnya naik, vitamin D-nya turun, terjadi ovarian failure, dan peningkatan kadar homeostasis serum. Slide. Nah, ini adalah contoh, tuh ya. Jadi aging itu kita tahu sel pankreas kan tadi turun ya, Dok. Iya kan? Salah satunya adalah sel betanya jumlahnya turun, fungsinya turun. Jadi kita akan bicara jumlah sel, kematian sel, dan fungsi. Dua-duanya akan terganggu. Nah, aging ini akan menyebabkan kondisi di mana dia ada diabetes risk factor. Kemudian tergantung nanti dia berkembang jadi diabetes apa enggak, tergantung pada proses genetik, lifestyle, comorbidity, inflammation, dan seterusnya. Dan jangan lupa kalau pada usia lanjut akan terjadi insulin resistant, tidak hanya faktor hormonal ya, tapi karena kita aktivitasnya jadi turun. Kalau kita semakin turun aktivitasnya, maka risiko resisten insulin akan meningkat. Meskipun dia tidak bergerak karena osteoartritis misalnya, karena isolasi. Jadi insulin resistant itu bisa berkontribusi terhadap gangguan pada sel beta. Slide. Nah, apa yang terjadi pada otot sekarang? Kita sudah bicara jantung, paru, ginjal, hepar, usus, endokrin, otot apa? Ya, kita tahu sarkopenia. Terjadi proteosintesis yang lebih melambat proteosintesisnya, regenerasinya lambat, sementara proteolisisnya berjalan sangat cepat. Kenapa itu bisa terjadi? Malnutrisi, protein intake-nya jelek, kalorinya intake jelek, absorpsi vitamin D-nya terjadi vitamin D defisiensi, sudah gitu absorpsi kalsiumnya juga turun. Kemudian tadi stem cell, ya, stem cell pada sel otot itu sel satelit, fungsinya turun. Ada kronik inflamasi, disfungsi mitokondria. Pasti begini nih, semua hal yang terjadi pada tingkat seluler itu nanti secara spesifik akan terjadi juga pada setiap sistem organ. Sama, disfungsi mitokondria juga terjadi pada otot, disfungsi mitokondria juga terjadi pada sel jantung, ya, hati, dan seterusnya. Yang penting kalau penyakit dalam Anda harus tahu kerusakan secara spesifik pada organ itu apa, gara-gara proteosintesisnya nggak jalan baik gitu ya. Tergantung kerja organ itu
masing-masing. Jumlah selnya sama, turun, fungsinya juga berubah. Tapi kan setiap sel fungsinya beda-beda. Setiap organ kan fungsinya beda-beda. Itu yang harus kita terangkan. Nah, kemudian terjadilah yang namanya sarkopeni. Akibat dari sarkopeni apa? Ini kan sebenarnya organ endokrin juga otot ini. Ya, kalau ototnya tidak bergerak karena sarkopenia, maka insulin sensitivitasnya jadi turun, resistensi insulin semakin memberat, ya, kemudian massa yang jadi turun, sehingga orang itu menjadi mengalami disabilitas, risiko jatuh dan risiko kematiannya akan tinggi. Slide. Nah, ternyata senescence itu tidak hanya bicara di organ, tetapi hormon juga, imun juga. Jadi aging itu pada semuanya. Ini kamu lihat pada innate immunity dan adaptive immunity. Epithelial barrier-nya sudah terganggu ya tadi, misalnya mukosa gaster, misalnya mukosiliar pada paru. Itu kan menipis, kamu udah ngantuk. Apa kamu yang nerangkan saya dengerin? Nah itu mah nggak ngantuk ya. Enggak apa-apa, biar kantuknya tuh berkurang. Enggak, loh saya enggak kok, saya kelihatan ngantuk-ngantuk gitu. Enggak. Ya, enggak tahu itu yang dengerin 290, 29 itu ngantuk apa enggak dok? Oke. Nah itu kemudian juga itu yang mengganggu proses imun pada 12 jam yang pertama. Ya, kemudian fungsi fagosit yang harus mengeroyok gitu ya, mengeroyok benda asing itu juga akan melambat. Nah, untuk adaptive immunity, B limfosit yang dia matangnya di mana? Bone marrow ya. T limfosit yang pematangannya ada di timus, itu juga dia akan efektif pembentukan antibodinya jadi lebih lambat. T limfosit sebagai efektor juga lebih lambat. Jadi vaksin itu harus tetap diberikan nggak pada lansia? Harus, meskipun terbentuknya antibodi lebih lambat. Terus pokoknya wong tua ki serba alon-alon lah. Intinya itu. Ya, slide. Jadi nek residen ki alon banget iki jenis sing sapa. Ya, mungkin kalau temanmu ada yang pelan banget tuh ya, barangkali anu ya, dia sudah mendalami geriatri gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat, coba Dokter Hafri, kamu terjemahkan definisi frailty jadi gimana ini? Yang bahasa Inggris tuh. Mohon izin dokter, frailty secara teori didefinisikan sebagai status yang dikenali secara klinis terjadi kerentanan yang meningkat yang menyebabkan penurunan fungsional terkait dengan penuaan yang menyebabkan terhadap sistem fisiologi secara multiple yang menyebabkan kemampuan terhadap mengatasi stresor secara akut menurun, dokter. Jadi berarti itu kalau secara teori itu didefinisikan situasi atau state atau kondisi yang secara klinis itu dikenali sebagai peningkatan kerentanan yang diakibatkan oleh penurunan akibat proses menua pada cadangan dan fungsi yang terjadi secara multiple pada semua sistem fisiologis tadi bersama-sama, ya, yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan untuk mengatasi stresor sehari-hari atau stresor akut gitu. Ya, namun kan kita tidak bisa melihat masing-masing organ. Yang kita lakukan adalah memakai kriteria, memakai tools yang mudah sekali kita gunakan. Apa toolsnya, Dokter Widi? Mohon izin dokter menjawab dokter, dalam tools yang berikutnya itu dijelaskan dari Fried et al. Menemukan 3 dari 5 phenotyping kriteria yang mengindikasikan sebagai
penurunan energetik dokter. Yang pertama kekuatan genggamannya yang menurun, kemudian energi yang menurun, kemudian berjalan yang lebih lambat, physical activity yang menurun, dan atau penurunan berat badan yang tidak disengaja dokter. Ya, ya, sengaja. Yang tidak diinginkan. Tidak Nah, jadi diinginkan kamu dokter. tuh kalau salaman itu, sing salamannya kita rapate niat gitu tuh, sebenarnya mungkin memang dia bukan orang yang energinya besar. Nah, gambaran sederhananya itu seperti itu. Jadi kalau dia genggaman tangannya masih bagus, dia akan mewakili semua otot di tempat-tempat yang lain. Nah, otot itu sebenarnya mewakili proses penuaan. Karena kita bayangkan semua kita bicara tentang apa? Jumlah sel yang turun, jumlah sel yang turun, hampir semua sistem organ. Padahal semua sistem organ isinya otot. Otot kah? Otot apa? Otot apa? Otot polos kan? Kamu kalau yang kita otot rangka tuh otot serat lintang. Yang kombinasi apa? Otot polos dan otot serat lintang. Ini intermezzo ya. Apa, Dek? Hah? Jantung. Unik ya jantung ya. Karena dia harus kontraksi. Jadi dia butuh serat lintang kali ya. Gitu. Ya, slide lagi. Nah, ini ya. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara geriatri itu kita nggak mesti bicara organ. Jadi kita bicara tentang weight loss, kita bicara tentang sarkopeni, muscle loss, kemudian kita kekuatan genggaman, kecepatan berjalan, ya, aktivitas. Kemudian nanti jatuhnya memang ada yang bicara tentang malnutrisi, resting metabolic rate-nya turun, ya, kemudian VO max itu terkait dengan paru. Ya, jadi ini gambarannya pada usia lanjut dan memang total energi expenditure-nya turun. Energinya orang tua itu turun. Nih, slide. Ya, saya rasa itu gambarannya. Jadi ini pendekatan pada usia lanjut tentang implikasi klinis pada berbagai organ untuk proses menua. Slide, lagi ada nggak? Slide lain? Di jam segini. Tadi satu. Satu. Mbak Abil sama siapa? Satunya ya. Ini masih 200-an apa sudah berkurang? Sudah berkurang. Jadi berapa tuh? Waduh, padahal hanya mendengarkan saja aja ya. Bisa berkurang ya. Oh iya, Mas. Mm-mm. Dokter Abil, Dokter Abil. Sesi pertanyaan, dokter. Oke, oke. Siapa yang mau tanya? Mohon izin dokter, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Fatihati Budinisya SPWD Konsultan Geriatri Finasim terkait kuliah pada siang hari ini. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan ya dokter. Untuk rekan-rekan dari FKWNS kelas A dan kelas B mungkin bisa raise hand atau dengan kolom di chat kolom untuk pertanyaan kepada Dokter Fatihati, dok. Silakan. Ada apa itu tulisannya apa tuh? Oke. Yang tadi, dok. Setting yang tadi. Oke. Ya, ada yang bertanya? Monggo, dokter. Monggo Yang rekan-rekan. bertanya nggak usah ujian, langsung lulus gitu ya. Oke, dokter. Atau residen yang tanya besok nggak usah post test. Ngantuk tuh. Ada namanya nggak dipanggil-panggil coba. Sebenarnya yang harusnya dipanggil itu yang nggak ada ya. Yang udah ada udah bagus-bagus dengar pakai ditanya. Dok, Mbak saya minta data yang tinggal berapa ini ya? Izin partisipan tinggal 142, Oke, dokter. berarti kita 60 orang yang nggak datang siapa siang ya? 70, nah, 70 tuh sama dokter. Dari 209 yang hadir siang hari ini 143, dokter. Kalau rapat DPR tuh udah memenuhi quorum ya sebenarnya ya. Oke, dokter. Mungkin berkenan Lihat. Oke, boleh di-download. Ya, ya, boleh di-download, Dok.
Di download ya. Kalau sisipannya di download coba. Yang punya sana, yang sana. Nggak bisa ya. Ayo, aku minta ya data ini loh. Kok tinggal 140. Apa ngantuk Mungkin atau bisa lupa? kita ini nggih, Dok. Kita random sampling nggih, Dok. Berkenan untuk Kalau kami. random sampling itu kasihan. Mereka udah dengerin mau tambah random sampling lagi ya. Ini apa ini? Mau apa ini? Oh iya, mau Oke. tanya atau apa? Atau mau Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa kelas A dan kelas B